Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, para pelajar kelas 12 SMA, SMK, MA, dan MAK, dimanapun kalian berada. Pada video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kali ini, kita akan membahas bab pernikahan dalam Islam, khususnya pembahasan tentang pengertian nikah dan hukum menikah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia Allah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang berpikir. Quran surat Ar-Rum ayat 21. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarus shababi, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji, wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum, fa innahu lahu ja'." Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu, maka menikahlah, karena pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Jika belum mampu, maka berpuasalah, karena berpuasa dapat menjadi benteng dari gejolak nafsu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya anak-anak, mulai kita akan membahas tentang apa itu nikah dan hukum nikah, baik dari segi syariat maupun kaitannya dengan undang-undang perkawinan Indonesia. Yang pertama, pengertian pernikahan. Secara bahasa, arti nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau pernikahan. Sedang menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Dalam Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, definisi atau pengertian perkawinan atau pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, tentang hukum pernikahan atau hukum nikah. Hukum asal melakukan pernikahan adalah mubah. Hukum pernikahan tidak sama penerapannya kepada semua mukallaf, yaitu orang-orang yang sudah dibebani hukum taklif, melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing, baik dilihat dari kesiapan ekonomi, fisik, mental, ataupun akhlak.
Karena itu hukum nikah bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, bahkan bisa haram, dan juga bisa menjadi makruh. Yang pertama, hukum nikah wajib. Hukum nikah wajib yaitu bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi maupun akhlak untuk melakukan pernikahan, mempunyai keinginan untuk menikah, dan jika tidak menikah maka dikhawatirkan akan jatuh pada perbuatan maksiat, maka wajib baginya untuk menikah. Karena menjauhi zina baginya adalah wajib, dan cara menjauhi zina adalah dengan menikah. Hukum nikah sunnah. Hukum nikah sunnah yaitu bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah, namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat sekiranya tidak menikah. Dalam kondisi seperti ini, seseorang boleh melakukan dan boleh tidak melakukan pernikahan. Tapi melakukan pernikahan adalah lebih baik daripada mengkhususkan diri untuk beribadah sebagai bentuk sikap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum nikah mubah. Hukum nikah mubah yaitu bagi yang mampu dan aman dari fitnah tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali, seperti orang yang impoten atau lanjut usia, atau yang tidak mampu menafkahi sedangkan wanitanya rela dengan syarat wanita tersebut harus rasidah atau berakal. Juga mubah bagi yang mampu menikah dengan tujuan hanya sekedar untuk memenuhi hajatnya atau bersenang-senang tanpa ada niat ingin keturunan atau melindungi diri dari yang haram. Dan hukum nikah bisa berubah menjadi haram, yaitu bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Pernikahan seperti ini mengandung bahaya bagi wanita yang akan dijadikan istri, sesuatu yang menimbulkan bahaya dilarang dalam Islam. La dororo wa la diroro. Tentang hal ini Imam Al-Qurtubi mengatakan, jika suami mengatakan bahwa dirinya tidak mampu menafkahi istri atau memberi mahar dan memenuhi hak istri yang wajib, atau mempunyai suatu penyakit yang menghalanginya untuk melakukan hubungan seksual, maka dia tidak boleh menikahi wanita itu sampai dia menjelaskannya kepada calon istrinya. Demikian juga wajib bagi calon istri menjelaskan kepada calon suami jika dirinya tidak mampu memberikan hak atau mempunyai suatu penyakit yang menghalanginya untuk melakukan hubungan seksual dengannya. Dan terakhir, hukum nikah makruh. Makruh yaitu bagi seseorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya, atau mendolimi hak istri dan buruknya pergaulan yang dia miliki dalam memenuhi hak manusia, atau tidak minat terhadap wanita dan tidak mengharapkan keturunan. Pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Anak-anakku semua, seperti kita ketahui, kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Di dalam negara Republik Indonesia, segala sesuatu yang bersangkut paut dengan penduduk harus mendapat legalitas pemerintah dan tercatat secara resmi, seperti halnya kelahiran, kematian, dan perkawinan. Dalam rangka tertib hukum dan tertib administrasi, maka tata cara pelaksanaan pernikahan harus mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pencatatan pernikahan sebagaimana termaktub dalam bab 2 pasal 2 adalah dilakukan oleh pegawai pencatat nikah atau PPN yang berada di wilayah masing-masing. Karena itu, pegawai pencatat nikah mempunyai kedudukan yang amat penting dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Bahkan sampai sekarang,
PPN atau pegawai pencatat nikah adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk mencatat perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam di wilayahnya. Artinya, siapapun yang ingin melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam berada di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Ya, demikian pembahasan tentang pengertian nikah dan hukumnya. Alhamdulillahirabbil alamin.